Oke, 96,7 Radio Global FM Kang Ubah masih dalam Top Online NTB yang menyajikan informasi-informasi terpopuler dalam suara-ntb.com. Kang Ubah, kasus pernikahan sesama jenis di Lobar, kedua mempelai beri pengakuan mengejutkan. Dari Giri Menang diberitakan pernikahan sesama jenis yang terjadi di Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang menghebohkan masyarakat telah bergulir ke ranah hukum. Setelah mempelai pria yang tidak tahu jika pujaan hati yang dinikahinya seorang laki-laki merasa ditipu melapor ke pihak kepolisian. Korban dan pelaku pun sama-sama memberikan pengakuan terkait kasus pernikahan tersebut. Didampingi Kepala Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Arman Iswara, dan kuasa hukumnya Aan Ramadan MH, akhirnya menceritakan kisah yang membuat malu dan terpukul dirinya dan keluarganya. MH menceritakan awal mula ia berkenalan dengan MIT melalui aplikasi TamTam 4 bulan lalu. Masih teringat di benaknya ketika ia bertemu pertama kali dengan MIT, sosok wanita soleha, baik dan ramah membuat MH begitu yakin menikahi MIT. Terlebih lagi, ia sudah beberapa kali mengenalkan kepada orang tuanya. Namun ia tak menyangka jika wanita yang dinikahinya 2 Juni itu ternyata seorang lelaki. Beberapa kecurigaan sebenarnya sempat dirasakan oleh MH sebelum menikah. Mulai dari suara MIT yang menyerupai seorang lelaki, namun ditanyakan, pelaku beralasan jika pita suaranya pernah dioperasi di Sanglah Bali akibat kecelakaan yang dialami. MIT mengaku jika orang tuanya sudah meninggal, namun demi meyakinkan korban, pelaku menelpon kakaknya di Sumbawa menggunakan video call. Bahkan pelaku membawanya ke keluarganya yang diakui sebagai misannya di desa Dasantapen. Mendapat restu dari pria yang diakui sebagai kakak misannya, MH pun mempersiapkan pernikahannya. Uang pesuke atau adat sebesar 4 juta rupiah pun disodorkan oleh MH kepada dirinya dan keluarga. Itu dikatakan atas permintaan kakaknya, di samping mas kawin 500 ribu rupiah, ditambah air zam-zam 1 gelas. Orang tua korban yang mendengar itu menyanggupinya dan memberikan dulu 3 juta rupiah. Segala biaya pernikahan ditanggung seluruhnya oleh orang tua korban. Saat rias pengantin, pelaku hanya ingin merias sendiri wajahnya. Pernikahan pun dilangsungkan dengan sederhana. Namun ketika malam pertama, MIT menolak melakukan hubungan badan karena alasan datang bulan. Malam kedua, tiba-tiba saja istrinya itu keluar kamar menuju rumah kakak korban di depan rumahnya. Kata cerai terlontar dari pelaku pada dirinya. Itu pun dilakukan melalui chat WhatsApp tanpa bicara langsung. Ia sempat meyakinkan sang istri jika tindakannya dosa meminta cerai. Sementara itu, Kades Glogor Arman mengatakan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, tidak saja 2 wilayah yang terdampak akibat kejadian ini. Masyarakat Glogor, kata dia, sangat terpukul dengan kejadian ini. Pihaknya pun memiliki beberapa bukti yang akan ditangani oleh kuasa hukum desa. Menurutnya, sah-sah saja pelaku membuat pernyataan berbeda-beda sebagai upaya pembenaran, namun hal itu tentu akan dibuktikan di pengadilan. Jujur, kata dia, pihak desa terpukul dengan pencemaran nama baik oleh pelaku. Pihak Kelurahan Pajarakan pun mendukung dan membantu desa dalam hal mengungkap hingga penyelesaian kasus ini. Sementara itu, pengakuan mengejutkan disampaikan oleh pelaku MIT alias S kepada penyidik. Pria yang dituduh melakukan penipuan terhadap mantan suaminya dengan berpura-pura sebagai seorang wanita itu membeberkan alasannya kenapa ia sampai bersedia menikah dengan MH, pria asal Desa Glogor, Kecamatan Kediri yang dikenalnya melalui media sosial. Di hadapan penyidik Polres Lombok Barat, pelaku MIT alias S mengaku diajak menikah oleh MH semenjak beberapa bulan resmi menjalin hubungan asmara. Bahkan beberapa kali pelaku diajak ke rumah korban. MIT pun mengaku pada awalnya ia menolak ajakan untuk menikah karena alasan hubungan belum lama. Ia juga memiliki suara yang mirip perempuan dan setiap mereka melakukan pertemuan, MIT selalu menutup wajahnya dengan cadar sehingga MH begitu yakin ia seorang perempuan. MIT juga mengaku saat memutuskan bersedia menikah dengan MH dan ikut tinggal di rumah MH selama 1 minggu, semua persyaratan dokumen untuk keperluan pendaftaran menikah sah secara hukum semuanya dipersiapkan oleh MH.
Ia juga menyangkal pernyataan MH yang menyebut jika mereka tidak pernah berhubungan suami istri setelah resmi menikah pada tanggal 2 Juni lalu. Mit mengaku setelah menjalani hijab kabul, mereka sempat 1 kali berhubungan. Soal pengakuan MH yang tidak mengetahui jenis kelaminnya, Mit membantahnya. MH justru mengetahui bahwa ia seorang pria karena selama pacaran mereka sempat 3 kali melakukan hubungan badan sebelum akhirnya memutuskan untuk meresmikan hubungannya dengan melangsungkan akad nikah di hadapan penghulu. Kang Lebang demikian, kembali kami hadirkan informasi terpopuler dari suara-ntb.com yang sudah kami hadirkan dalam Talk Online NTB. Jangan kemana-mana, tetap setia di 96,7 FM.